Lantai keramik ruang tamu itu terasa dingin menusuk telapak kaki Alia. Ia berdiri di ambang pintu, menatap tumpukan koper lusuh dan tas belanja yang diseret Bima, suaminya, dari dalam kamar mereka. Di tangan Alia, tersemat selembar hasil tes kehamilan positif yang baru saja ia terima, kabar bahagia yang seharusnya disambut dengan sukacita. Namun, keheningan di rumah ini terasa seperti bilah pisau, tajam dan dingin. "Apa maksud semua ini, Mas?" tanya Alia pelan, berusaha menahan getaran suaranya. Ia masih mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal-asalan, sebuah penampilan yang selalu membuat mertuanya, Buati, mencibir. "Ini artinya, kamu harus pergi," sahut Buati tanpa tedeng aling-aling, muncul dari dapur dengan senyum sinis. "Barang-barangmu sudah kami siapkan. Jangan pernah kembali." Alia merasakan darahnya mendidih, bukan karena diusir, melainkan karena apa yang tersembunyi di balik kekejaman mereka. Ia memang sengaja menyembunyikan identitas aslinya selama pernikahannya dengan Bima. Ia ingin membuktikan bahwa cinta Bima tulus, bukan karena harta. Selama ini, Alia berakting menjadi menantu yang miskin, dan hanya mengandalkan pekerjaan lepas dengan gaji pas-pasan. "Kami sudah menemukan jodoh yang lebih pantas untuk Bima. Jodoh yang sepadan dengan aspirasi kami," lanjut Buati, menunjuk ke arah Bima yang kini sibuk berbincang mesra dengan seseorang di teras. Sosok itu adalah Vina. Vina tampil mencolok malam itu. Ia mengenakan gaun ketat, tas tangan bermerek yang Alia tahu harganya setara dengan 6 bulan gaji Bima, dan mengendarai mobil mewah berwarna merah menyala. Vina tertawa manja, memamerkan kunci mobilnya seolah itu adalah piala. Vina adalah karyawan administrasi rendahan di salah satu divisi perusahaan ayahnya. Sebuah detail yang disembunyikan Alia dari siapapun, bahkan Bima. "Alia, lihatlah Vina," ujar Bima dingin, mendekat. "Dia bisa memberiku apapun yang kamu tidak bisa. Dia berkelas, kaya, dan yang terpenting, dia tidak punya beban seperti." Bima berhenti sejenak. Tatapannya jatuh ke perut rata Alia. "Singkirkan kehamilan itu, atau kamu akan kutinggalkan selamanya." Pernyataan itu, permintaan untuk menggugurkan anak mereka sendiri demi harta palsu Vina, menghancurkan sisa-sisa harapan Alia. Ia menggenggam erat hasil tes kehamilan itu hingga kertasnya lecek. Malam itu juga, dari kamar mandi, Alia mengambil ponsel cadangan yang tersembunyi. Ponsel itu memiliki akses langsung ke jaringan keamanan siber perusahaan Dirgantara, milik ayahnya. Dengan cepat, Alia melakukan pemeriksaan latar belakang Vina. Hasilnya sama dengan yang ia duga. Vina hanyalah manajer level rendah yang meminjam kartu korporat untuk membangun ilusi kemewahan. Sebuah jebakan kemewahan yang tolol, pikir Alia. Mereka mencampakkan berlian demi kepingan kaca berharga murah. Keputusan Alia sudah bulat. Ia harus melindungi bayinya dan membalas pengkhianatan ini. Ia tidak akan melawan secara emosional. Ia akan membalas dengan kekuasaan yang sesungguhnya. Puncak penghinaan terjadi ketika Buati, tidak puas hanya mengusir, mengambil sebuah bingkai foto pernikahan Alia dan Bima, lalu membantingnya ke lantai hingga pecah. "Kamu dan anakmu tidak pernah ada di sini. Kami akan menikah dengan orang kaya. Dan kamu hanyalah masa lalu yang menyedihkan," teriak Buati. Melihat bingkai itu hancur, Alia tidak lagi merasakan air mata. Yang ia rasakan hanyalah ketenangan dingin, ketenangan seorang panglima yang siap melancarkan perang. Ia menarik napas panjang, menatap mertua dan suaminya dengan tatapan kosong terakhirnya sebagai Alia yang miskin. "Baik, aku pergi," ucap Alia, suaranya kini datar, tanpa emosi. "Tapi ingat baik-baik, apa yang kalian buang hari ini adalah masa depan yang tidak akan pernah bisa kalian sentuh lagi." Ia mengambil koper lusuhnya dan berjalan menjauh, meninggalkan Bima dan mertua yang tertawa merayakan kemenangan mereka yang singkat. Mereka tidak tahu, Alia baru saja memberikan perintah kepada asisten ayahnya yang berbunyi, "Aktifkan rencana Omega." Mulai audit menyeluruh pada semua aset dan karyawan perusahaan. Malam itu seharusnya menjadi malam terakhir bagi Alia sebagai menantu yang tidak diinginkan. Setelah diusir dengan kejam, Alia sempat berjalan sejauh 2 blok. Koper lusuhnya berderit di atas aspal kasar,
sebelum ia memutuskan untuk kembali. Ia tidak akan lari. Bayi ini, yang mereka ingin ia gugurkan, adalah satu-satunya alasan mengapa ia harus bertahan dan melawan. Saat ia kembali, Bima dan mertua, Buati dan Pak Harjo, sedang tertawa terbahak-bahak, merayakan kepergiannya sambil berbagi anggur murahan. Melihat Alia kembali, tawa mereka langsung mati. "Berani sekali kamu kembali ke sini, perempuan miskin," seru Buati. Wajahnya memerah karena amarah dan alkohol. "Aku hanya mengambil satu hal," jawab Alia. Suaranya tenang, seolah ia sedang berbicara tentang kunci rumah. Namun, ketenangan itu dianggap sebagai perlawanan. Mereka menarik Alia dengan paksa ke dalam kamar tamu yang kecil dan pengap. Pintu dibanting keras dan dikunci dari luar. "Besok pagi, pukul 8, dokter kami akan datang," ancam Buati dari balik pintu yang terkunci. "Dia akan menyelesaikan masalah ini. Ingat, ini demi masa depan Bima. Kamu tidak pantas mengandung cucu kami." Ancaman itu membuat Alia gemetar. Dokter palsu, aborsi paksa. Mereka serius ingin melenyapkan bayinya. Ketakutan itu memberinya kekuatan untuk bergerak. Sambil menahan isak tangis, Alia meraba lantai di bawah kasur, tempat ia menyembunyikan kartu asnya. Sebuah ponsel satelit cadangan yang sangat rahasia. Ia harus cepat. Bima dan mertua mungkin akan mabuk dan tidur nyenyak. Tetapi waktu Alia hanya sampai pagi. Dengan tangan bergetar, ia mengetikkan pesan darurat kepada Mr. Adrian, kepala staf keamanannya yang juga merangkap sebagai asisten pribadi ayahnya, CEO perusahaan Dirgantara. Pesan Alia, aktifkan rencana Epsilon. Lokasi, alamat. Saya dan bayi dalam bahaya aborsi paksa. Bima dan mertua terlibat. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar dengan balasan singkat yang tidak menunjukkan kepanikan, hanya efisiensi mematikan. Epsilon aktif. Tahan. Nona Alia. Kami datang. Alia tahu, rencana Epsilon adalah kode darurat yang berarti ayahnya, yang selama ini menghormati permintaannya untuk hidup sederhana, kini mengambil alih situasi sepenuhnya. Ayahnya, Bapak Chandra, adalah pria yang paling dihormati dan ditakuti di dunia bisnis. Sentuhan kemarahannya bisa mengguncang seluruh bursa saham. Di luar, Alia mendengar suara Bima yang kini mabuk dan menyayat hati. "Kamu hanyalah orang miskin yang menghalangi jalan kekayaan kami. Singkirkan benihmu itu. Aku butuh Vina untuk naik ke puncak, bukan wanita rendahan sepertimu." Kata-kata itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Bima tidak hanya mengkhianati cinta, tetapi juga mengkhianati darah dagingnya sendiri demi janji palsu dari seorang Vina yang hanya karyawan remeh. Sekitar pukul 2 dini hari, Alia mendengar suara-suara di luar. Bukan suara polisi atau dokter palsu, melainkan suara langkah kaki yang teratur dan profesional. Jendela kamar itu tiba-tiba terbuka paksa, tetapi tanpa suara, dan dua pria bertubuh besar berpakaian serba hitam melompat masuk. Mereka adalah tim keamanan ayahnya. "Maafkan kami terlambat. Nona, Tuan Chandra sudah menunggu Anda," bisik salah satu pengawal, membantu Alia berdiri. Operasi penyelamatan itu cepat dan senyap. Ketika mertua dan Bima tertidur lelap dalam euforia keserakahan mereka, Alia dibawa keluar rumah. Sebelum pergi, Alia menoleh ke belakang sekali lagi. Ia melihat Bima dan mertua yang masih pulas. Saat itulah Alia mengubah tatapan keputusasaan menjadi tekad baja. Tidak ada lagi Alia yang berpura-pura miskin. Yang ada kini adalah Alia Dirgantara, pewaris tahta kekayaan, dan ia akan memastikan Bima, mertua, dan Vina akan kehilangan jauh lebih banyak daripada yang mereka coba dapatkan. Ia dibawa ke mobil mewah anti peluru dan melaju cepat menuju kediaman ayahnya. Ia tidak menggugurkan kandungannya. Ia diselamatkan. Babak balas dendam baru saja dimulai. 6 bulan telah berlalu sejak malam Alia diselamatkan. Alia Dirgantara, bukan lagi si menantu lusuh, kini duduk di kursi berlengan beludru di ruang kerja megah ayahnya. Ia mengenakan gaun hamil sutra yang elegan, perutnya yang membesar menjadi pengingat pahit sekaligus motivasi terkuatnya. Di depannya, terhampar laporan keuangan, profil perusahaan, dan diagram jaringan bisnis yang rumit.
Di satu sisi layar, terpampang foto USG bayinya. Di sisi lain, foto Bima, mertua, dan Vina yang tersenyum lebar. Mereka masih mabuk kepayang dalam ilusi kekayaan. Tuan Chandra, lapor Mr. Adrian, asisten pribadi ayah Alia, sambil menyesap kopi. Vina baru saja memesan cincin kawin seharga 300 juta rupiah, menggunakan kartu korporat yang, Anda tahu sendirilah. Alia tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Selama 6 bulan ini, ia diselimuti perawatan terbaik, baik medis maupun emosional. Ayahnya, Bapak Chandra, telah memastikan Alia tidak kekurangan apapun. Namun, perawatan terbaik baginya kini adalah pembalasan yang sempurna. Biarkan dia bersenang-senang sebentar lagi, Adrian, kata Alia, mengusap perutnya. Biarkan ilusi itu semakin nyata, agar kejatuhannya semakin dalam. Di sisi lain kota, Bima dan mertua memang tengah merayakan. Mereka yakin, Bima akan segera menikahi Vina dan mendapatkan koneksi bisnis tak terbatas dari perusahaan super kaya, tempat Vina bekerja. Bima bahkan sudah berani mengambil pinjaman besar untuk renovasi rumah. Yakin Vina akan melunasinya. Vina sendiri semakin arogan, memamerkan liburan dan barang-barang mewah di media sosial. Sama sekali tidak menyadari bahwa ia hanya boneka yang sedang diizinkan bermain dengan uang majikannya. Alia si tikus miskin itu sudah pergi. Nak, ujar Buati penuh kemenangan saat mereka merencanakan pesta pertunangan mewah. Sebentar lagi kita akan hidup bergelimang harta. Saat mereka sibuk merangkai mimpi palsu, Alia di ruang kerjanya sedang menyusun cetak biru kehancuran mereka. Alia menggerakkan pena di atas papan tulis. Rencananya terbagi menjadi 3 target yang harus dieksekusi secara simultan dan mematikan. Vina akan menjadi yang pertama. Semua akses ke dana perusahaan harus diputus besok pagi, perintah Alia kepada Adrian. Tarik semua fasilitas, termasuk mobil dan kartu kredit itu. Pastikan dia tidak punya apa-apa selain tagihan. Kirim tim audit untuk menyelidiki penyelewengan dana sekecil apapun yang dia lakukan selama ini. Saya ingin dia menghadapi konsekuensi hukum dari apa yang dia curi. Berikutnya adalah Bima. Bima bekerja di... Sebutkan nama perusahaan tempat Bima bekerja. Lanjut Alia. Adrian, segera akuisisi saham mayoritas mereka atas nama perusahaan induk kita. Atau buat penawaran yang tidak bisa mereka tolak agar kita menjadi klien strategis terbesar mereka. Aku akan menjadi atasan tidak langsung Bima. Saya ingin dia dipromosikan ke posisi yang sangat penting, posisi di mana kesalahannya akan menimbulkan kerugian besar. Jelas Alia, matanya berkilat tajam. Ini adalah jebakan karir. Semakin tinggi posisinya, semakin keras ia jatuh. Terakhir adalah mertua. Bisnis catering kecil mertua saya, Buati, sangat bergantung pada 1 atau 2 kontrak besar. Keringkan kontrak-kontrak itu. Kirimkan surat tuntutan yang mempersoalkan batas tanah di rumah mereka. Buat mereka merasa tidak aman di satu-satunya tempat yang mereka anggap sebagai tahta mereka. Mr. Adrian dan timnya tercengang melihat betapa detail dan kejamnya rencana Alia. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembalasan yang dingin, sistematis, dan dirancang untuk menghancurkan mereka di titik terlemah, ego dan keserakahan. Alia berdiri, berjalan ke jendela, dan menatap cakrawala kota metropolitan yang kini ada di bawah kendalinya. Saatnya si miskin menunjukkan apa itu kekuasaan yang sesungguhnya, bisiknya. Tepat pukul 9 pagi esok hari, jarum jam akan memicu bencana kecil yang akan berkembang menjadi badai tak terhentikan bagi mereka bertiga. Dunia Vina runtuh bukan dengan suara dentuman besar, melainkan dengan bisikan memalukan dari mesin EDC yang menolak. Pagi itu, Vina berada di butik perhiasan mewah, mencoba cincin pertunangan berlian 300 juta rupiah yang ia pesan, ditemani beberapa teman yang selalu ia yakinkan bahwa ia adalah calon istri konglomerat. Ketika kasir menggesek kartu korporatnya, mesin itu menampilkan tulisan merah tebal, ditolak. Vina mencoba lagi, menggunakan kartu tambahan yang lain. Hasilnya sama. Maaf, Nona Vina. Semua kartu perusahaan Anda sudah dibekukan, dan ada penarikan fasilitas mobil dinas yang Anda gunakan, kata manajer toko itu dengan nada dingin, setelah menerima panggilan telepon singkat.
Vina panik. Ia bergegas ke kantornya, hanya untuk disambut oleh Emer Adrian, kepala staf keamanan ayah Alia, dan tim audit lengkap. Emer Adrian, yang Vina kenal sebagai sosok yang dihormati di perusahaan, menyerahkan selembar surat pemecatan dan tuntutan hukum. Anda dituntut atas penyelewengan dana perusahaan, meskipun dalam jumlah kecil, selama 6 bulan terakhir. Mobil ini disita. Anda memiliki waktu 1 jam untuk mengosongkan meja Anda, ucap Emer Adrian tanpa ekspresi. Vina yang sombong seketika berubah menjadi histeris. Ia menelepon Bima, suaminya, yang saat itu sedang berada di pertemuan penting di kantornya. Sementara Vina menghadapi kenyataan bahwa kekayaannya hanyalah emas palsu yang kini berubah menjadi jeratan hukum, Bima sedang menikmati puncak kejayaan semu. Berkat tekanan dari klien strategis terbesar, yang tak lain adalah perusahaan ayah Alia, Bima diangkat sebagai manajer proyek utama, sebuah posisi yang memberinya kekuasaan dan tanggung jawab besar, serta gaji yang lumayan. Namun, posisi tinggi itu adalah jebakan yang dipasang Alia. Di tengah rapat penting, ponsel Bima berdering tanpa henti dari Vina. Bima mengabaikannya, yakin Vina hanya terlalu manja. Namun, ketika panggilan terus berdatangan, Bima akhirnya mengangkatnya, dan suara tangisan Vina yang putus asa terekam jelas di ruang rapat hening itu. Bima, tolong aku. Kartu-kartu diblokir. Aku diusir dari kantor. Mereka bilang aku mencuri. Siapa mereka? Tolong aku, Bima. Kebocoran suara itu membuat rapat kacau. Dalam kepanikan, Bima, yang terbiasa hidup santai, membuat kesalahan fatal dalam presentasinya yang vital. Ia membocorkan data rahasia klien strategis, perusahaan Dirgantara, kepada pesaing. Tidak butuh waktu lama. 2 jam setelah insiden Vina, Bima dipanggil ke ruang CEO. Di sana, duduklah seorang pria asing yang dingin, diperkenalkan sebagai perwakilan klien utama yang baru. Pria itu menyilangkan tangan dan menatap Bima dengan jijik. Anda telah membahayakan investasi klien kami. Dipecat, tanpa pesangon, kata pria itu singkat. Bima terkejut. Tapi saya akan menikah dengan Vina. Dia putri orang kaya. Anda tidak bisa memecat saya. Pria itu hanya tertawa sinis. Vina? Dia baru saja dipecat dan sedang dijemput polisi. Kekayaan apa yang Anda bicarakan? Kami tahu persis siapa Vina. Dia hanya karyawan level rendah di salah satu kantor kami. Dunia Bima runtuh. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan masa depan kaya yang ia yakini akan ia miliki bersama Vina. Buati dan Pak Harjo, yang baru saja menerima surat tuntutan batas tanah yang mengancam rumah mereka, kini datang merangkak ke rumah Vina yang sudah kosong, mencari pertolongan. Mereka akhirnya menemukan Vina di kantor polisi, di mana ia menatap mereka dengan tatapan kosong, sama sekali tidak bisa membantu. Ketiga pengkhianat itu bertemu dalam keadaan terdesak di sebuah kedai kopi murahan. Mereka panik, saling menyalahkan, dan bertanya-tanya. Siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang begitu kuat dan kejam? Ini pasti ulah si tikus Alia, seru Buati. Dia pasti iri. Bima menggeleng. Tidak mungkin. Alia itu miskin. Dia tidak punya koneksi apa-apa. Mereka tidak tahu. Badai itu baru mencapai mata puncaknya. Dan dalang di balik semua kehancuran ini sedang menyiapkan panggung untuk pengungkapan terakhir. Bima, Buati, dan Vina tiba di alamat yang tercantum dalam surat panggilan misterius itu. Itu adalah gedung pencakar langit kaca dan baja di jantung kawasan bisnis, markas besar perusahaan Dirgantara. Mereka saling mendorong, gugup, menyangka akan bertemu dengan sosok penguasa gelap yang telah menghancurkan mereka dalam 2 minggu terakhir. Mereka dibawa ke sebuah ruang rapat mewah di lantai teratas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Saat pintu terbuka, mereka melihat 2 sosok sudah menunggu. Bapak Chandra, CEO legendaris perusahaan Dirgantara yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis, dan di sampingnya, duduk seorang wanita hamil dengan anggunnya. Wanita itu mengenakan gaun biru tua yang mahal, rambutnya tertata rapi, dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan menyelimutinya. Bima terhuyung mundur.
Ia mengenali wajah itu, tetapi tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Wajah itu adalah Alia. "Alia?" bisik Bima. Suaranya tercekat antara kejutan dan ketakutan. "Apa-apaan ini? Kamu, bagaimana bisa kamu di sini?" Bu Wati mendesis tajam. "Dasar tikus miskin. Pasti dia menyusup untuk meminta uang. Usir dia, Pak Chandra." Bapak Chandra hanya tersenyum dingin. Ia bangkit dan meletakkan tangannya di bahu Alia. "Perkenalkan, Nona Wati, Tuan Bima. Ini adalah putri tunggal saya, Alia Dirgantara. Dan calon cucu saya yang kalian minta digugurkan." Bu Wati, Pak Harjo, dan Vina langsung membeku. Mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka, otak mereka memproses realitas yang benar-benar mustahil. Vina, yang tadinya sombong dan menuntut, kini pucat pasi, menyadari bahwa ia bukan hanya mengkhianati calon suami, tetapi juga mencoba mencuri uang dari putri bosnya sendiri. Alia berdiri perlahan, memancarkan ketenangan seorang ratu. Ia berjalan mendekati meja, tepat di depan wajah Bima yang kini dipenuhi rasa penyesalan yang terlambat. "Aku tidak pernah miskin, Mas Bima." Suara Alia terdengar jernih, menggelegar di ruangan itu. "Aku hanya berpura-pura. Dan kamu gagal dalam ujian paling sederhana, ketulusan. Kamu membuang istrimu dan bayimu demi ilusi kekayaan dari Vina, yang bahkan adalah karyawan level rendah di perusahaan ayahku." Ia menoleh ke Vina. "Vina, kamu mencuri dari perusahaan ayahku, menggunakan kartunya untuk memikat Bima. Dan kalian berdua," Alia menatap Bima dan mertua dengan tatapan menghakimi, "kalian meminta aku menyingkirkan cucu dari pemilik perusahaan tempat Vina bekerja." Alia menghela napas, memberikan pukulan terakhir. "Kalian mengira aku miskin dan tak berdaya. Kalian memintaku menyingkirkan cucu dari bos Vina sendiri. Sekarang, kalian yang harus menyingkir." Mr. Adrian masuk dan meletakkan 3 berkas tebal di meja. Satu adalah surat cerai yang sudah disiapkan sempurna. 2 lainnya adalah tuntutan hukum. "Tanda tangani surat cerai ini, Mas Bima," kata Alia, menunjuk berkas itu. "Sebagai ganti rugi, rumah orang tuamu akan disita untuk membayar utang dan pinjaman yang kamu buat atas nama mereka. Vina, kamu akan menghadapi tuntutan hukum atas penyelewengan dana. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pengampunan." Bima ambruk di kursinya. Air matanya tumpah. Ia kehilangan segalanya. Istri yang setia, anak kandungnya, pekerjaan, dan harga dirinya. Bu Wati mulai menangis histeris, menyadari bahwa tahta yang mereka dambakan telah berubah menjadi jurang kehancuran 1 tahun kemudian. Alia berdiri di teras rumahnya yang dikelilingi taman luas, menggendong putranya yang kini berusia 6 bulan. Bayinya tertawa, wajahnya bersih dari kepahitan masa lalu. Alia kini menjabat sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan ayahnya, memegang kendali penuh atas nasib ratusan karyawan. Ia mendengar kabar terbaru tentang Bima, Bu Wati, dan Vina. Bima menjadi pengangguran, kehilangan semua koneksinya, dan harus menumpang di rumah kerabat jauh. Mertuanya kehilangan rumah dan terpaksa menjual bisnis catering mereka. Vina, setelah bebas dengan jaminan, bekerja di pasar untuk membayar ganti rugi. Mereka hidup dalam kemiskinan yang nyata, konsekuensi langsung dari keserakahan yang membutakan mata mereka. Alia tersenyum. Bukan senyum jahat, tetapi senyum keadilan. Ia telah melindungi putranya dan membalas dendam dengan sempurna. Ia memeluk putranya erat. Masa depan yang ia miliki kini cerah dan sepenuhnya berada di tangannya.